Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah Pak. baik. Alhamdulillah kalau dalam kondisi baik semuanya. Mari sebelum memulai pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih telah memimpin doa Mas Dika. Pak Guru cek dulu kehadiran siswa pada Google Meet kali ini. Iya, sudah hadir semua. Mari anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, kita menyiapkan diri, fokus supaya bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Ya, sebelumnya kita sudah belajar materi apa ya? Ada yang ingat anak-anak? Mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Iya, betul sekali. Mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Nah, sekarang kita akan melangkah ke materi berikutnya, yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Pak Andi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini dapat menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik, kemudian dapat menguraikan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik pula. Kemudian untuk keterampilannya nanti diharapkan peserta didik dapat menguraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dan dapat mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Untuk pembelajaran kali ini penilaian yang akan digunakan adalah yang pertama diskusi kelompok. Untuk keterampilannya nanti kalian presentasi mengerjakan LKPD. Ya, kemudian untuk individunya tes evaluasi yang akan Pak dibagikan di akhir pembelajaran. Oke, mari kita sama-sama melangkah ke kegiatan inti. Sebelumnya Pak Handi sudah membagikan WA ke kalian dan bahan ajar lewat grup. Sudah dibaca belum untuk membaca buku paket halaman 88 sampai 94? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah, jadi kalian bertanggung jawab sebagai pelajar untuk terus belajar. Nah, Pak Andi akan menge-share materi ajar untuk pertemuan kali ini. Faktor pendorong mobilitas sosial dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik. Nah, kemudian untuk keterampilannya, peserta didik mempunyai keterampilan menguraikan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik pula. Siapakah mereka? Ada yang bisa menjawab? Yang sebelah kiri kamu siapa itu? Presiden Jokowi di masa sekarang dan waktu muda, Pak. Betul. Nah, kemudian ada yang tahu di sebelah kanan kamu enggak itu? Ya, betul. Jadi ini adalah Pasya Ungu ya, Wakil Wali Kota. Apa saja faktor pendorong kesuksesan mereka? Nah, yang pertama kita akan bahas ini dulu, faktor pendorong mobilitas sosial. Ada faktor struktural, yaitu struktur masyarakat di Indonesia sangatlah terbuka. Kemudian ada faktor individu. Setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda dalam melakukan mobilitas sosial. Kemudian ada faktor sosial atau kondisi sosial seseorang atau latar belakangnya bisa menjadi pemicu atau melakukan mobilitas untuk memperbaiki nasibnya. Kemudian ada faktor politik, kondisi politik suatu negara yang stabil seperti kondisi negara Indonesia saat ini setelah merdeka juga menjadi pendorong untuk melakukan mobilitas sosial. Kemudian dalam akses pendidikan, saat ini kita dapat memperoleh pendidikan secara layak dan sesuai dengan keinginan kita. Ini juga akan menjadi faktor pendorong mobilitas sosial. Diperhatikan ini, kemiskinan itu akan menyebabkan seseorang sulit melakukan mobilitas sosial karena dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, salah satu penghambat mobilitas sosial adalah diskriminasi. Perlakuan membeda-bedakan ras, suku, agama, gender juga menjadi salah satu penghambat mobilitas sosial. Ini Pak Andi lanjut.
Sekarang perhatikan LKPD dulu anak-anak. Yang pertama tahu siapa ini anak-anak? Raffi Ahmad, Raffi Ahmad, Iya. Dan Evan Evan Dimas, Dimas. Nanti silakan berdiskusi ya. Sebutkan dan jelaskan faktor pendorong mobilitas sosial tokoh-tokoh di bawah ini. Sebutkan dan jelaskan faktor penghambat mobilitas sosial rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Diskusikan bersama teman satu kelompokmu untuk mengumpulkan informasi, mengolah data, kemudian diverifikasi ya. Dikira waktunya sudah cukup untuk berdiskusi, sudah mengecek cukup baik. Nah, sekarang apa ada yang akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silahkan, dari kelompok mana? saya Pak, Ya, siapa? dari kelompok 1, Ya, Handika, ya, silahkan. Raffi Ahmad, faktor pendorongnya 1. Struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangatlah terbuka. Siapa saja bisa jadi artis. 2. Individu. Memang Raffi Ahmad bekerja keras. Ya, terima kasih Mas Handika sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Barangkali ada yang mau menambahi. saya dari kelompok 3 izin menambahkan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, ternyata kemajuan teknologi itu menjadi salah satu faktor pendukung mobilitas sosial sehingga seseorang dapat cepat terkenal. Ya, betul sekali ya. Itu tambahan hasil penelusuran diskusi yang tepat sekali ya, tidak hanya terpaku di buku. Ternyata memang benar, pemanfaatan teknologi, adanya teknologi sekarang yang serba cepat itu menyebabkan seseorang cepat mengalami mobilitas sosial. Tokoh yang kedua adalah Evan Dimas. Apa ada yang akan menanggapi? Silahkan. Saya Pak Ega dari kelompok 2. Ya, silahkan. Faktor pendorongnya ada 2. Yang pertama faktor individu, yaitu Evan Dimas punya kemampuan yang baik dalam mengolah bola. Yang kedua faktor sosial, karena latar belakang keluarga yang susah membuat dia bekerja keras agar hidup menjadi layak, Pak. Betul sekali Mas Iga. Kelebihan Evan Dimas salah satunya pintar mengolah bola secara individu, dia memang punya kelebihan. Kemudian Mas Iga tadi sudah menyalakan layarnya ya? Sudah Pak. Iya kok, tapi di sini nggak muncul. Penghambat mobilitas sosial masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pertama, kemiskinan. Kebijakan penjajah waktu itu banyak merugikan rakyat Indonesia seperti tanam paksa. Yang kedua, diskriminasi. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua. Hari ini sudah melakukan pembelajaran, diskusi ya, dan presentasi dengan baik. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Bagian kegiatan penutup, barangkali ada yang bisa menyimpulkan dan merefleksi. Saya Pak, kesimpulannya yaitu faktor pendorong mobilitas sosial adalah faktor yang bisa membuat kita lebih baik, di antaranya individu itu sendiri, latar belakang atau kehidupannya. Ada faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu faktor yang membuat seseorang tidak bisa memperbaiki keadaannya. Pendidikan menjadi sangat penting juga untuk mobilitas sosial, tidak lupa juga kondisi ekonomi. Semoga kita semua bisa melakukan mobilitas sosial. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Hasil LKPD kalian nanti dikumpulkan ke chat WA. Kalian nanti bisa mengerjakan latihan soal ya yang Pak dikirim juga lewat WA. Ya, linknya silakan dikerjakan. Di materi berikutnya nanti kita akan belajar mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Salah satu memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi manfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah diakhiri dengan doa. Ya, jangan lupa anak-anak jaga kondisi kalian karena ini perubahan musim ya.
dan masih ada pandemi corona. Sampai jumpa, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Dadah.